fungsi itu punya kelebihan, keunikan, dan sebetulnya tidak ada penipuan di dalam diri kami. Dan celakalah orang yang menipu dirinya sendiri. Bahkan setiap kami itu Engkau bentuk segambar dan serupa. Kami ini sebenarnya manusia roh yang bisa memerintah dunia ini. Kau memberikan kami pikiran, perasaan, kemauan, perkataan, perbuatan, dan respon yang seperti Kristus. Kami ingin Bapak, sebelum kami pulang, dalam usia kami, yang mungkin ada yang masih muda, atau yang sudah 60 ke atas, 70 bahkan. Pakailah setiap hari yang Kau anugerahkan kepada kami, agar kami mampu menggenapi destinasi yang sudah Engkau tetapkan. Yes. Bukalah pintu-pintu yang harus kami masuki, Bapa. Tunjukkan jalan kepada kami, agar hidup kami tidak berputar-putar saja. Hidup sebenarnya sehari demi sehari. Itu yang saya dapatkan, saudaraku. Haleluya. Yang Bapak ajarkan kepada saya, kekhawatiran sehari cukup sehari. Manusia ketika memikirkan bulan depan udah mulai khawatir. Ketika kita mendengar perang Ukraine yang rasanya tidak bisa berakhir karena ya hari ini kabarnya perundingannya gagal. Mungkin bisa perang dunia ketiga, atau apapun. Tuhan, hati kami ada di dalam hadirat-Mu. Apapun boleh terjadi. Tetapi kalau Engkau bersama dengan kami, tidak ada ketakutan dalam diri kami. Yang ada adalah kasih-Mu, ya Bapak. Bahkan siap kami, siap kapanpun Engkau panggil. Karena kami ini hamba-hamba-Mu. Tapi setiap kami yang masih Kau berikan kepercayaan di bumi ini, bukalah mata hati kami. Berilah kami kekuatan. Berilah kami urapan-Mu. Berilah kami hikmat-Mu, ya Bapa. Agar kami bisa setiap hari bertemu dengan orang-orang yang harus kami bicara dengan mereka. Seperti aku hari ini berbicara dengan saudara-saudaraku yang jauh nun di sana. Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sedikitpun aku tidak mau Tuhan mencuri kemuliaan. Oleh karena itu, turunkanlah hikmat atas kami semua, bukan hanya hamba-Mu. Agar ketika firman-Mu disampaikan, firman yang disertai dengan pengetahuan mengenai otak sesuai dengan kemampuan hamba-Mu, biarlah memberkati setiap hati dan pikiran kami. Amin. Bapak, karena firman adalah Engkau, maka kami mau buka hati kami dan meletakkan di tempat yang terbaik. Dan kami bukan hanya mau tahu, tapi kami mau melakukannya. Berkati Pastor Henry dan fellowship ini. Siapapun yang hadir maupun yang belum sempat hadir, kami tubuh Kristus. Kami setia kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Selamat malam dan selamat pagi, atau saya tidak tahu ada jam lain di daerah lain ya. Senang sekali bisa jumpa dengan pastor yang ganteng ini, Pastor Henry ya. Dan saya baru tahu Pak Sunarto kalau
beliau itu masih besanan sama Pastor Bungsu ya, Pak Sun? Iya, Pastor Bungsu ada di sini nih. Ada ya? Pastor Bungsu. Mana ini? Pastor Yakub, apa kabar? Aduh, ini tambah muda kayaknya ya. Iya, haleluya. Puji Boleh Tuhan. cerita sedikit ya pertemuan kita bagaimana supaya nostalgia sedikit ya sebelum firman. Ya, pertemuan yang sangat luar biasa ya, yang saya sangat berkesan sama Pastor. Memang saya mengenal Pastor dari Pak Sunarto ya, tetapi itu hanya kulitnya saja lah kalau saya bilang ya, di mana katanya Pak Yakub hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan sebagainya ya. Nah, tiba-tiba beberapa tahun yang lalu saya masih di Batam ya, ada satu seminar yang sangat good ya menurut saya. Nah, waktu itu saya ikut, yaitu power karakter. Nah dari situlah saya mulai akrab ya dengan Pastor Yakub Estra. Wah, memang betul ya. Apa yang dikatakan Pak Sunarto ini hamba Tuhan yang sangat luar biasa ya, hamba Tuhan yang humble ya, hamba Tuhan yang sangat begitu familiar buat saya ya. Jadi Pastor Hendy juga terima kasih besan saya juga nih ya yang boleh kata Pak Bungsu, ini ada Pastor Yakub katanya dia kenal sama you katanya. Wah, luar biasa, bukan kenal lagi. Ya, saya sama Pastor Sunarto udah sohib, saya bilang begitu. Nah, yang sangat saya berkesan sekali Pastor ya, yaitu anak saya ya, waktu anak saya kecelakaan 2012 saya nggak ikut sempat kelas waktu itu ya. Nah, saya nggak ikut sempat kelas, ditanyalah sama Pastor Yakub Estra, kemana ini si bungsu yang terhilang. Ya. Akhirnya kan Pak Sunator bilang anaknya kecelakaan gitu ya. Nah, singkat cerita ya saya dipertemukan lah ceritanya ya. Saya pikir Pastor Yakub nih cuma tanya sekedar begitu saja, tapi dia punya hati yang sangat luar biasa ya. Hati Bapak yang sangat luar biasa, hati hamba Tuhan yang sangat luar biasa, hati gembala yang sangat luar biasa ya. Dia tetap dia bilang, Pastor Bungsu, boleh nggak saya lihat anak you? Aduh, saya masih ingat betul tuh kata-katanya ya. Saya bilang nggak salah, Pastor mau lihat anak saya. Lagi dalam keadaan masih ini sih belum pulih, Pastor. Oh, nggak apa-apa katanya ya. Nah, singkat cerita, akhirnya ya saya ke sana dengan Pak Sunarto, dengan Pastor Yakub. Puji Tuhan ya, dan Pastor berbicara, Pastor Yakub bernubuat ya untuk anak saya ya. Nah, bernubuat bagaimana anak saya masih young man ya, dia Tuhan akan pakai dan secara luar biasa ya, sungguh luar biasa. Jadi akhirnya beberapa waktu yang lalu memang betul Pastor Yakub ya, setelah Pastor Yakub berselang beberapa waktu dia udah mulai agak sembuh, Tuhan panggil dia ya untuk apa? Untuk jadi testimoni ya, menjadi kesaksian di kaum muda Padang, Gisi Padang. Waktu itu kami kan Gisi ya Pastor Yakub ya. Nah, akhirnya luar biasa digenapi gitu ya. Nah, jadi pada hari ini ya saya yang sangat berkesannya sama Pastor Yakub itu tidak salah ya, makanya tolong Pastor Hendry sebagai besan saya, sebagai juga koordinator pendoa, sering-seringlah undang Pastor Yakub ini. Ya. Sering-sering undang, nggak rugi kita, luar biasa ya. Nah, kalau Tuhan izinkan Pastor Yakub sama Pastor Sunarto, kita berangkat ke Pastor Hendry. Kita samperin beliau. Ya, haleluya Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan Pastor ya. Kesempatannya Pastor Hendry berikan waktu sama saya, Pastor Yakub juga ya. Saya percaya yang disampaikan materi-materi ini sangat very good dan sangat luar biasa. Itu aja Pastor Yakub, Pastor Hendry, terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Silakan Terima Pastor. kasih Pastor Bungsu. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya tidak mau terima hal-hal yang mencuri kemuliaan Tuhan, karena semua itu terjadi begitu saja dan tidak ada sedikit pun motivasi untuk menunjukkan bahwa saya ini hebat atau rendah hati, tidak ya. Tapi itu perkataan Pastor Bungsu, saya kembalikan kepada Tuhan. Pastor Henry kenal ya sama Ibu Elizabeth yang mengembalakan di Sydney Rock gitu? Saya belum kenal. Enggak. Ada yang kenal enggak ya di sini? Saya kenal Pastor. Pernah ke Batam? Ya, kami di Batam undang beliau untuk
bahwa pelayanan firman Tuhan di Aglow, dan beliau memang dipakai di dalam pelayanan pelepasan. Iya, semalam meninggal dunia, betul ya? Iya, baru dapat informasi, ada kabar duka. Beliau sudah mendahului kita. Iya, suaminya siapa itu namanya? Pastor siapa ya? Lupa. Ya, ya itu cukup baik, cukup dekat dengan kami, dan kalau dengar kabar-kabar kayak begitu ya, Pak Sunarto kenal Hanan ya, Pak Sunarto? Boleh buka mic sedikit? Iya, Pak Yakub yang men ya. Iya, dia pemimpin di anak muda, belum nikah, baru 30 berapa ya? 35 kalau nggak 37. Meninggal dunia juga ya. Pak Sun udah tahu ya Pak ya? Iya, sudah. Ya, kalau kita dengar gitu, orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia gitu, gimana perasaannya Pak Sun? Itu kan cukup Bapak kenal juga ya? Ya, saya pinjam katanya Ibu Gembala di istrinya Pak Bungsu, Ibu Novi, ya mereka cuma mendahului kita saja. Iya. Saya kira semua kita ada satu pepatah yang saya selalu ingat. Orang Cina mengatakan bahwa Tiongkok mengatakan peti mati itu isinya adalah orang mati, bukan orang tua. Oleh sebab itu selalu kita harus persiapkan diri sebaik mungkin, karena kematian itu tidak bisa dihindari. Namun kematian yang bagaimana yang harus kita hadapi adalah seperti yang Pak Yakub ajarkan di dalam SQ itu. Kita selama kita ada, kita mempersiapkan diri dengan baik. Tapi ketika waktunya kita harus pulang dengan kondisi yang pasti ada di sisi Tuhan. Begitu Pak Yakub. Amin, 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 amin. Ya, baiklah. Kita mulai ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dikasihi oleh Tuhan, saya minta share screen boleh? Ya, oke. Ya. Apakah sudah keluar gambarnya? Iya, sudah. Ya. Jadi sebetulnya lebih dari 8, tetapi saya ambil yang paling basic aja, 8 kebenaran mengenai bagaimana Tuhan itu menciptakan otak kita untuk kemuliaan Dia. Ya. Mari kita lihat yang pertama. Sebenarnya otak kita diciptakan untuk pusat pemerintahan dalam kehidupan. Jadi kita harus jaga pikiran kita, perasaan kita sebenarnya ada di otak kita juga, kemauan kita ada di otak kita juga, keputusan kita ada di otak kita. Ya, mari kita lihat apa yang membuat otak itu sangat penting. Di nonong bagian depan ini dilindungi dengan kerangka batok kepala yang sangat kuat. Dan kalau operasi otak itu harus pakai gergaji, ya. Karena ini konon 10 kali lipat dari batok kelapa ya, walaupun nggak usah dicoba ya. Jadi di belakang otak depan ini, jadi nonong depan ini penting sekali ya. Jadi jangan sering-sering membenturkan kepala gitu, atau ada ilmu bela diri yang mencoba memecahkan batu bata dan kayu dengan kepala. Saya kira itu nggak bijak ya. Karena ada 5 proses yang dibuat oleh Tuhan lewat fungsi otak depan ini ya. Pertama, menganalisa. Apapun yang masuk dalam hidup kita itu diterima oleh reptilian brain, kemudian harus dianalisa. Kalau itu aman ditaruh di mammalian brain, ya. Kalau memang harus dianalisa lagi masuk di neokortex. Ya. Ini otak manusia yang tidak ada di binatang dan dimanapun. Ya. Tuhan juga menganalisa sesuai dengan Kejadian 1:26 sampai 28 bahwa kita ini segambar.
Ini otak untuk belajar, saudaraku. Ini otak juga untuk evaluasi, untuk memilih, dan untuk memutuskan. Apa bedanya pilihan dan putusan? Pilihan itu masih di pikiran kita. Tapi keputusan itu eksekusi dalam tindakan kita. Nah, yang banyak terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita itu memutuskan tanpa pilihan. Dan yang lebih celaka lagi, pilihan kita tanpa analisa, tanpa belajar, tanpa evaluasi. Tapi hanya dibekali oleh sebuah emosi. Ya, nah itu cukup bagi saya menyedihkan. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna dan untuk saling membangun. Ini pengalaman hidup saya sendiri. Ya, Pak Sunarto cukup dekat karena beliau adalah sahabat saya. Ketika cucu saya yang pertama meninggal dunia, saya kehilangan damai sejahtera. Pada hari yang sama itu adik beliau yang PhD juga, ya, sangat pintar, meninggal dunia. Dan beberapa jam sebelumnya saya sempat menyempatkan diri doakan ya, di rumah sakit. Nah, setiap ada kabar duka, kelihatannya kehilangan damai sejahtera. Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, damai sejahtera dengan sedih itu beda. Jadi sebetulnya kata tepatnya bukan kehilangan damai sejahtera. Ketika cucu saya meninggal, saya itu merasa kehilangan dan sedih. Tapi saya bisa kuat itu justru karena ada damai sejahtera daripada Allah Bapa, di mana itu tanda daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah bukanlah makan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Ya. Jadi damai sejahtera itu tetap harus ada walaupun lingkungan kita ada perang Ukraina dan apapun ya. Dan yang kedua, ada hal yang berguna yang bisa kita kerjakan. Itu yang tadi saya doakan. Sebelum kita pulang, kita itu mesti mengerjakan hal-hal yang berguna. Dan kita harus saling membangun dalam situasi akhir zaman seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, analisa saya simpel ya. Apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna dan saling membangun, 3 itu aja. Saya ya, termasuk diundang Pastor Henry ya, damai sejahtera, berguna, saling membangun. Oh, udah masuk. Saya diundang Pastor Rene ya, walaupun di Indo itu jam 12 malam gitu. Ya. Ya, saya datang. Ya. Jadi analisanya 3 itu ya yang seyogianya sebagai anak Tuhan ya, mempelajari apa itu damai sejahtera, kemudian memilih dan memutuskan yang berguna dan saling membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Lah, ya kan? Berarti 3 rumus tadi itu bisa kita pegang gitu. Dan menggunakan otak di nonong itu, prefrontal cortex, kita bisa pasti ya, pada pagi dan malam hari di sana, ayo, segala sesuatu tuh di benchmark dengan 3 hal itu. Damai sejahtera, berguna, dan membangun. Kalau berguna aja tidak membangun, jangan. All things are lawful, but no all things are expedient. All things are lawful, but not things edify. Dalam Greek-nya, public truth itu lawful. Jadi apa yang ya menurut orang lain baik, kita nggak jadi batu sandungan, just go. Ya.
Sedangkan expedient adalah bijaksana, berguna, edify, membangun, memperbaiki. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, yang disebut pikiran sehat itu apa? But Paul said, I'm not mad, most excellent Festus, but speak forth word of truth and soberness. Itu artinya pikiran yang terkontrol. Ya. Soprosuni. Mengontrol dengan pikiran. Bisa juga. Berapa banyak hidup kita, pikiran kita tidak kita pakai untuk menganalisa, membenchmark, mengontrol. Dan biasanya iblis itu atau dunia itu mendorong kita tidak berpikir hanya dengan satu hal apa? Emosi. Udah kepingin makan, ya udah dicari makanan. Kepingin barang itu, ya udah dicari. Tanpa dipikirkan apa itu sebuah keinginan atau kebutuhan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat atau corrupt man, knowing without understanding, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Please understanding about this. Yang saya tahu di sini tidak ada yang usianya 20 tahun, 30 tahun ya, Pastor Henry, tapi usianya sudah adult. Ya. Kita mesti mikirkan gitu. Apa yang kita cari, apa yang kita beli, apa yang kita miliki ini nggak bisa dibawa kemana-mana loh. Yang bisa kita bawa adalah iman percaya kita dan ibadah kita. Yang kedua, kecerdasan bisa berubah lebih baik atau lebih buruk. Jadi tim saya di Power Character itu banyak psikolog, ada psikiater, ada dokter juga, ya. Mereka menyatakan dalam keputusan-keputusan pembuatan modul bahwa kecerdasan itu bisa berubah lebih baik atau lebih buruk. Dari mana kalau orang tidak pakai pikirannya terus-menerus, jadi melakukan hal yang rutin, misalnya saudara dari gereja ke rumah, itu sudah terbiasa, udah nggak perlu mikir lagi ini lewat mana, tidak perlu. Ibu-ibu yang masak ya udah kadang-kadang nggak usah dicicipi kan, karena udah masak, udah terbiasa, udah masak berapa puluh atau ratusan kali. Nah, ketika hidup kita tidak ada tantangan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan kita malas berpikir, malas menganalisa, dengan apapun alasannya, mungkin usia, lupa, ya capek, nggak usah dipikir. Ya memang tidak semua harus dipikir, tetapi harus dianalisa. Seperti perang Ukraina ini. Siapa sih yang benar, siapa sih yang salah, nggak perlu cari itu. Tapi bagaimana kita bisa berdoa supaya ini tidak merembet jadi perang dunia ketiga. Tapi kalau itu jadi perang dunia ketiga, ya sudah gimana lagi. Ya kan? Indonesia menjadi non-blok kan di PBB, dia tidak angkat tangan juga untuk pro sana pro sini. Gitu. Jadi kecerdasan itu bisa tidak diukur dengan misalnya 120, 130, wow, tinggi IQ-nya. Sekarang udah enggak. Ukuran kecerdasan sekarang itu misalnya Pastor Bungsu mengerjakan pekerjaan yang cukup IQ 100 gitu ya. Iya, waktu diukur, karena ukuran kecerdasan itu sekarang macam-macam. Ada Wonderlic Personal Test, ada
logical personalized, ada EST, ya, ada fluid intelligence, ya. Jadi kita diukur pekerjaan yang kita kerjakan ini butuh IQ berapa. Tadi kalau butuh 100 ya, kalau kita 130 gampang bosan nanti. Karena terlalu mudah digunakan. Tapi kalau butuh 100 kita cuma 85 atau 90, ya pasti pekerjaannya nggak selesai terus gitu. Ya. Itu perkembangan yang ada sekarang mengenai kecerdasan. Nah, kecerdasan itu bicara mengenai anterior singular cortex, ya, nggak perlu dihafal nama-nama ini. Itu di belakang prefrontal cortex. Nonong depan ada, nah itu yang kayak apa itu pisang itu ya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, fungsi anterior singular cortex ini adalah sebentar ini ke ya. Oke. Fungsinya adalah ini. Ini anterior singular cortex ya, kita ambil. Semua keputusan kita itu harus ada data kapan mulainya. Ya. Kemudian harus ada data kapan selesainya dan harus ada data kapan prosesnya itu dilakukan, bagaimana metodenya seperti apa. Saya kasih contoh. Anak saya yang kedua dikenal oleh Pak Sunarto Harmoni ya. Waktu itu beratnya 140 kilo, gede sekali buat orang Indonesia ya. Dan dia berusaha untuk diet, tapi nggak pernah bikin kuantitatif startnya kapan, finishnya kapan. Ya saya mau diet pokoknya. Nggak turun-turun. Nah, lalu saya ajarkan Harmoni, ayo startnya kapan, ya misalnya mulai 1 Maret ini, ya sampai kapan? Ya mau 1 bulan sampai 31 Maret, oke. Ya, prosesnya pakai apa? Diet mayo, ya, atau diet karbo, ya. Dan 3 kali makan, bagaimana caranya? Itu dipikirkan benar-benar, Bapak Ibu. Dan ketika anak saya melakukan itu, sekarang udah turun 10 kilo lebih. Dan konstan, nggak naik lagi, puji Tuhan. Nah, sekarang dia terus bikin lagi target untuk yang kedua. Nah, apa ya, kualitas dari pikiran kita tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi Tuhan itu sudah mengatur sedemikian rupa. Kalau kita tadi Pastor Bungsu bilang 1 kali kita akan mengunjungi Pastor Henry, ya kita perlu menetapkan bulan apa atau tahun depan, 2 tahun yang lalu, ya nggak apa-apa ditetapkan. 20 Februari yang lalu seharusnya saya ada di Kairo dengan Pastor Daniel Panji. Tapi anaknya meninggal dunia, ya kita nggak bisa pergi juga, di sana situasi COVID-nya belum bagus juga, ya nggak apa-apa. Tapi otak manusia itu didesain, ya seperti ini. Nah, saya tahu beberapa saudara sudah bertanya, kalau iman gimana, Pak Yakub? Kalau iman justru nggak pakai ini. Ya lihat Abraham. Suruh keluar dari Ur Kasdim, ya dia siap-siap, kapan siapnya ya dia keluar gitu aja. Justru ini yang sehari-hari, tetapi kalau manusia hidup dengan iman bukan berarti tidak membuat perencanaan, kan begitu. Ya, kenapa saudaraku? Coba lihat yang sebelah kiri ya. Ada yang namanya insular cortex ya. Cortex itu anatomi ya. Nah, ini bekerja sama. Ya, insular dan anterior singular cortex bekerja sama. Jadi ketika kita sudah memutuskan, misalnya saya mau berhenti dosa, ya, caranya gimana? Ya,
saya menjauhi sumber dosa. Sampai kapan? Ya sampai Maranatha. Nah, insular cortex ini yang akan mengingatkan kita. Tapi kalau kita nggak pernah punya komitmen untuk seperti itu, insular ini fungsinya untuk remind alam bawah sadar kita. Nah, kembali pada contoh anak saya yang diet itu ya. Beberapa kali anak saya cerita ya, saya gagal, apalagi kalau ada yang ulang tahun itu udah pokoknya absen sehari lah gitu ya. Jadi mulai kompromi sehari, toleransi sehari. Nah, seharinya dalam sebulan itu di minggu keberapa? Misalnya minggu tengah. Kan sebulan ada 4 minggu ya. Jadi minggu kedua dia toleransi, kemudian jalan lagi. Nah, itu peristiwa disimpan oleh insular cortex. Menjadi sebuah bukan benar atau salah. Oh, berarti setiap komitmen itu di tengah-tengahnya boleh toleransi. Lalu anak saya bikin komitmen untuk mengerjakan sebuah tanggung jawab di perusahaannya. Dan dia cerita, tiba-tiba di tengah bulan itu, di minggu kedua, dia pengen istirahat. Padahal ini nggak ada hubungan dengan diet ya. Nah, itulah proses yang harus kita waspadai. Sehingga firman Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, seyogianya bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Orang yang setia dalam perkara kecil itu harus tahu apa yang dia lakukan. Untuk apa dia melakukan? Kapan mulai dan kapan berakhirnya. Itu bisa disetting semuanya. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri. Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ya, keberatan hati nurani disebut sanggahan, atau bisa jadi batu sandungan. Nah, itu asal mulanya di mana? Ya, ada di anterior singular cortex itu. Karena kalau memorinya adat istiadat ya, nilai-nilai dan norma-norma yaitu disimpan di situ. Dan kalau manusia masih punya keberatan, itu berarti dia masih sadar. Conscient, I say not thine own, but the others. For why is my liberty judged by another conscience? Give me occasion of stumbling, either to Jews or to Greeks or to the church of God, even as I also please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of the many, that they may be saved. Nah, ini semua adalah kerja dari anterior singular cortex yang dengan insular selalu berkomunikasi dan membentuk memori-memori alam bawah sadar. Ya. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sesuai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah, kata dinodai itu udah melawan dengan memori daripada insular. Karena komitmennya itu udah dilanggar. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Tadi saya katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 23, everything lawful, tapi tidak public truth.
Ya, karena lawful itu public truth, tapi bisa juga subjektif. Ya, ya contohnya kalau di San Francisco cuman di tengah jalan ya laki sama laki juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu di Indonesia, apalagi di Aceh bisa dibantai itu. Ya. Jadi hati nurani lemah karena proses kompromi, dan kompromi itu adalah proses perpaduan antara fungsi anterior singular cortex di mana ada start finish proses dengan pencatatan yang dilakukan oleh insular. Dan ingat, kompromi dalam perkara yang kecil akan membuat kompromi dalam perkara yang besar. Ya, kesimpulannya itu. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Saya ingatkan ini karena apa? Saya melayani para pemimpin hamba Tuhan yang jatuh, Bapak Ibu. Saya juga tidak pernah promosi, kenapa kok? Saya itu selalu nanganin kadang ketua sinode, kadang hamba Tuhan yang namanya udah gede banget. Saya kalau udah seperti itu rasanya saya itu kambuh gitu, GERD saya kambuh. Kenapa? Mereka adalah guru-guru saya, mereka orang-orang senior saya. Tapi ketika mereka konseling, aduh gitu. Dan justru saya konselingnya sama Pak Sunarto. Kalau sudah begitu aku telepon sahabatku, Sun, gimana ini? Gimana ini? Bahkan senior-senior yang saya hormati juga bisa konseling dan menceritakan bagaimana kebebalan mereka dan bagaimana kelalaian mereka. For the backsliding of the simple shall slay them, and the careless is of fools shall destroy them. Saya mengajarkan itu akhirnya kepada para konseli saya, siapapun mereka, agar mereka itu tidak mengkhianati apa yang sudah menjadi janji atau keputusan. Kalau kita pernah berjanji pada Tuhan, maka anterior singular cortex itu menyimpan dan insular terus menagih. Kalau kita mau hidup kudus tapi kita tidak kudus terus, ya itu terjadi proses kompromi nantinya. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda, itulah hikmat. Nah, hikmat itu ternyata kita setia dalam perkara yang kecil. Kita tahu bagaimana kita memulai prosesnya seperti apa dan mengakhirinya seperti apa. To give prudence to the simples, to young men knowledge and discretion. Definisi dari prudence adalah ability to govern and discipline oneself by the use of reason. Nah, kalau kita menemukan reason, kenapa kita melakukan itu? Kembalinya ke anterior singular cortex, kan? Kembalinya ke prefrontal cortex. Sagacity or shrewdness in the management of affairs. Ya. Kecerdasan. Yang ketiga, skill and good judgment in the use of resource. More result, prudent is care, caution, and good judgment, as well as wisdom in looking ahead. Sober prudence in handling one affair. Foresight implies a prudent looking ahead, rather far into the future, clear foresight in planning. Bapak Ibu, ini adalah fungsi otak kita yang luar biasa sebetulnya. Ya, tapi tidak disadari. Nah, yang selanjutnya adalah otak kita itu harus seimbang, sinergi, dan menghasilkan kecerdikan. Kalau saya katakan seimbang itu bukan berarti 50-50, tetapi kalau memang harus 60-40, artinya logika kita harus 60% dan imajinasi kita 40%. Ya harusnya itu yang disebut seimbang. Seimbang dengan apa yang harus kita kerjakan, bukan seimbang kiri kanannya saja. Ya, kita tahu bahwa dalam dunia edukasi, pemetaan otak ini
disebut left and right. Jadi bukan otak sebelah kiri, kepalanya yang sebelah kiri, kanan. Enggak gitu. Karena amigdala itu fungsi otak kanan, itu ada di kiri kanan di belakang telinga kita. Tapi ini pemetaan untuk proses belajar. Nah, kita tahu bahwa otak kiri untuk berpikir logis, otak kanan berpikir imajinatif, ya. Otak kiri untuk berpikir matematis, otak kanan berpikir abstrak. Otak kiri hanya 2 dimensi, otak kanan 3 dimensi, sehingga ada dimensi ruang, waktu, bahkan metaverse itu mengeksploitasi otak kanan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tolong dicatat saja, ya. Ini direkam, nanti boleh didengarkan lagi. Saya mau berkata bahwa otak spiritual itu adalah otak imajinasi kita. Otak spiritual di mana Roh Kudus bekerja, karunia bekerja, ya, itu ada di imajinasi kita. Ayatnya di Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 10 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 13. Galatia 3 ayat 1. Mazmur 22 ayat 37. Kalau ada kata akal budi di situ, dalam bahasa Yunaninya adalah dianoia. Noia itu pikiran, dianoia itu pikiran imajinatif. Dan disitulah Tuhan meletakkan firman-Nya atau dirinya sendiri di Ibrani 8 ayat 10. Dan disitulah kita berkomunikasi dengan dunia roh. Yohanes 4:24, ketika kita mau menyembah Tuhan dengan imajinasi kita. Menyembah roh dan dalam roh dan kebenaran, itu di situ. Itu sebabnya pekerjaan iblis adalah menguasai imajinasi kita. Agar negatif, agar sesat, agar tidak sehat, agar abnormal, agar hanya melihat iblis, melihat setan. Itu sebabnya di seluruh dunia setiap hari selalu ada film setan, terutama di Indonesia. Saya udah survei 20 tahun, tiap hari selalu ada setan. Mau setan pocong, setan genderuwo, segala macam. Waduh. Thailand dan Indonesia itu paling seru. Ya. Pak Indri boleh buka mic, Pak Indri. Pak Indri. Halo. Oke. Ya. Bapak jawab dengan cepat, nggak usah pikir panjang. Ya. Tuyul itu besar atau kecil? Kecil. Ya. Sundel bolong tangannya kayak Yesus atau punggungnya? Punggungnya. Iya. Di pantai Laut Selatan ada siapa? Roro Kidul. Nah, bisa langsung. Coba toh. Itu memori-memori, itu doa Dari kelepasan tetap ada di situ. Kenapa? Itu udah jadi belief gitu loh. Ya. Pocong itu kayak bantal atau guling? Guling. Itu apa Canadian American itu kalau ditanya gitu nggak tahu mereka. Hanya orang Indo. Kalau mau ngetes orang Indo ya kayak gitu. Yes. Jadi dunia itu ya yang dinamakan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, semua ada di imajinasi. Jadi perebutan yang ditulis oleh Joyce Meyer, perang di dalam pikiran kita, itu perang di imajinasi, di right brain ini loh. Makanya metaverse itu mengerikan sekali. Orang yang belum menikah bisa menikah di situ. Walaupun memang ada gereja yang sudah menggunakan di Jakarta. Belum kaya, ya karena kita bisa jadi orang yang baru, hidup baru versi metaverse. Eksploitasi, kita bisa beli rumah di dunia metaverse. Kita bisa punya bisnis, dan itu bisa dikonversikan ke dalam dunia kita. Kedepannya seperti itu loh Bapak Ibu. Yang laki bisa jadi cewek, yang cewek bisa jadi laki, kita bisa jadi orang yang terkenal dan
sekarang sudah bisa beli rumah, harganya masih murah. Nanti kalau daerah itu ramai, bisa naik. Dan itu metaverse. Dan Matius 22 ayat 37 yang ayat yang disebutkan tadi. Di situ dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan segenap apa? Akal budi. Kalau kita mengasihi Tuhan harus dengan dianoia, Bapak Ibu. Nggak mungkin dengan logik. Nggak bisa masuk. Saya melayani di Eropa, bertemu dengan orang-orang Protestan. Ketika saya menceritakan ini, mereka langsung pegang kepala. Aduh, iya ya. Kenapa ada Christian Science? Karena Tuhan itu mau disaintifikan. Ada film Exodus. Nah, itu yang bikin orang-orang Christian Science, di mana Nabi Musanya bukan bawa tongkat, bawa pedang. Dan Laut Merah terbelah. Itu bukan karena mujizat, karena ada angin sakal. Padahal Alkitab jelas berkata bahwa terbelah itu artinya ada tembok kiri dan kanan. Nah, kita bisa lihat ikat di situ. Ya, orang-orang Christian Science berkata bahwa kesembuhan itu adalah pecahnya inti sel dalam hidup kita. Dan itu bisa menyembuhkan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang ciptakan inti sel kalau bukan Tuhan? Ya, Stephen Hawking yang udah almarhum bicara bahwa manusia itu terjadi dari karena bang-bang gitu. Karena teori Darwin sudah usur, sudah nggak bisa diakui. Teori Darwin hanya bisa disangkal bahwa kenapa masih ada monyet gitu. Ya, kalau manusia dari simpanse, ya kenapa masih ada simpanse yang nggak jadi manusia. Begitu. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting buat kita. Maaf, terlalu cepat. Ya. Hati-hati dengan ini ya. Dengan apa yang namanya asumsi. Ya. Jadi kalau manusia itu tidak menggunakan otak kirinya, otak logis, ya, di mana semua hukum itu ada di situ, ya. Hukum Archimedes misalnya, berat jenis benda yang lebih dari satu ya tenggelam. Dan ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, kok nggak tenggelam? Pertama kali yang diserukan oleh murid-murid siapa, Pastor Henry? Yesus disebut apa? Ketika murid, iya hantu, celaka toh. Gurunya dibilang hantu, kenapa? Murid-murid berimajinasi dalam memorinya bahwa yang bisa gitu itu adalah hantu. Celaka itu. Ya. Makanya begitu Petrus lihat Yesus, dia bilang, Yesus, guru. Ya. Dan Yesus, ayo kemari. Yesus ingin membuktikan bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita bisa melakukan hal-hal yang Dia lakukan. Asal Dia kehendaki. Dan ketika Petrus jalan di atas air, Pastor Henry, sempat jatuh tenggelam nggak? Ya. Waktu berjalan enggak, tapi setelah dia tahu ada angin jatuh. Ya, ada angin, ada air loh. Gue kok bisa ya? Otak Yahudi dia bilang, ini udah mengalahkan hukum Archimedes kayaknya. Ingat ya, aku tadi kan bilang, ya, kalau mau iman itu di otak kanan. Ya, otak kiri nggak bisa, suruh beriman tuh nggak bisa. Buktinya apa? Tuhan di mana? Ibrani 11 ayat 6. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, maka kita dapat upah. Nah, itu otak kanan semuanya. Tapi kalau kita nyebrang jalan pakai otak kanan, bahaya. Ya kan? Ya, Pak Sunarto punya bisnis di Papua, otak kanan terus, wah bahaya. Ya kan? Nah, mari kita lihat kenapa bahaya. Karena Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia.
as a man thinks, so he is. Nah, itu adalah asumsi. Adalah seolah-olah berpikir kenyataan tapi tanpa bukti, itu asumsi. Nah, asumsi itu 11-12 dengan iman loh Bapak Ibu. Ya. Banyak orang bilang beriman, tapi sebetulnya berasumsi. Ada rekan hamba Tuhan di Jakarta, ini kisah nyata. Membangun gerejanya tanpa perencanaan yang baik, tidak duduk untuk membuat anggaran. Dan baru setengah, dia nggak bisa nerusin. Dan dia berdoa, Tuhan, berilah saya berkat. Besok Seninnya, ada masuk ke bank dia 80 juta. Wah, terima kasih Tuhan. Dan lalu dia belikan bahan bangunan, segera habis dan segera bangun. Tapi hari Selasanya ditelepon oleh banknya bahwa dia ada orang yang salah transfer. Dia kecewa. Dia ngobrol sama saya. Kenapa Tuhan mempermainkan saya? Saya bilang, bukan Tuhan mempermainkan. Kamu tahu nggak bahwa ada klausul di bank, kalau kamu tidak tahu siapa pengirim uangnya, kamu harus endapkan uang itu minimal sebulan atau tanya kepada bank siapa, dan bank akan menjawab, ya ini dari siapa dan siapa. Kalau itu cash, ya dia akan beritahu setorannya dari bank mana. Tidak mungkin dari surga itu langsung cekrek masuk clearing. Ya, semuanya lewat BI, Bank Indonesia. Dia terdiam. Iya ya, saya kok enggak mikir. Berarti saya emosional Pak Yakob. Ya, kamu emosional. Sekarang gimana? Udah terlanjur. Ya, akhirnya kami galang dana untuk bisa mengembalikan. Nah, kayak gitu loh. Ya, Bapak Ibu, saya ini percaya mujizat loh. Tapi setiap kali ada kesembuhan, saya minta orang tersebut ngecek ke dokter. Benar sembuh atau enggak? Ya. Memang ada pada waktu ada hamba Tuhan siapa ya? Dari Jerman tuh siapa Pak Hendri? Ya. Itu siapa sih dari Jerman itu? Dia di Afrika. Yongke siapa? Ya, Siapa Pak Rene? Ada di Indonesia beberapa kali datang sih dia. Dan dia berdoa untuk orang buta di Afrika ya. Terus orang buta ini melek gitu. Dan dia bilang, kamu ke Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke ya, Reinhard Bonnke. Ya, Bonnke. Ya. Nah, Bonnke bilang, ya, kamu cek ke dokter. Waktu cek ke dokter, dia bisa lihat. Tapi dokternya langsung terperanjat. Kenapa? Itu tetap bola mata palsu. Dia bilang, keluarkan bola matamu. Ketika dikeluarkan, dia nggak bisa lihat. Ketika dipasang, bisa lihat lagi. Hari itu dokternya terima Yesus loh. Nah, segala sesuatu mujizat itu ada tujuannya untuk keselamatan, bukan show off. Ya. Itu apa ya? Kayak pendoanya Reinhard Bonnke kan tinggal di Papua ya sekarang, Suset Hating. Ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Sunarto ini pernah divonis kanker di prostat. Ukurannya nggak turun-turun, tapi beliau tetap melakukan dengan iman. Dan waktu sempat dicek, Pak Sunarto tetap ada. Kok Tuhan seolah-olah tidak menyembuhkan dengan tuntas ya, tapi tetap sehat beliau. Dan sampai pada satu titik beliau cek lagi, dan itu sudah tidak ada. Nanti lain kali Pak Sunarto boleh cerita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya Yakub Ezra percaya mujizat. Tapi yang namanya mujizat itu betul-betul mujizat dari otak kanan, dan otak kiri itu nggak bisa campur tangan. Susah untuk bisa diterima. Ya. Tapi jangan sampai dibalik oleh iblis jadi asumsi. Iman itu 11-12 sama asumsi. Menurut saya, Tuhan bekerja.
Ya, mesti dibuktikan dengan firman dan saudara seiman. Oh, sorry. Keempat, bangkit dari kegagalan dan membangun strategi baru akan membentuk daya tahan dan konsistensi. Ini penting sekali. Iya. Anak Tuhan sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dan kita harus bangkit. Membangun strategi baru. Ya. Tuhan mengizinkan kita gagal supaya kita bangkit. Agar punya daya tahan dan konsistensi. Nah, mari kita lihat. Ada yang namanya Meilin, ya. Prof. Kasali pernah nulis dengan gaya bahasanya beliau Meilin. Meilin itu pembungkus syaraf otak. Ya. Kenapa Tiger Woods bisa hole in one? Ya latihan. Michael Jordan bisa 100 kali masukkan bola basket ke ringnya. Ya karena Meilin ini terus kalau namanya psikocybernetik ya. Kalau kita 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3. Terbentuknya kebiasaan itu dari siklus 7. Ya. Maaf. Jadi ketika kita melakukan dosa 7 kali, nah anak-anak muda itu, ya bahkan para pengedar narkoba udah ngerti ini. Ya, anak-anak sekolah dikasih permen narkoba sampai 7 hari, habis itu dia akan nyari. Orang kecanduan itu karena 7 kali 3, 21 hari aja udah bisa kecanduan. Apalagi 7 kali 7. Nah, Dr. Caroline Leaf, ya anak Tuhan, who move my brains, bilang 7 kali 9, 63 kali itu orang udah terikat. Kalau dalam penelitian kami itu 7 kali 10, jadi orang itu sudah betul-betul tidak sadar bahwa dia melakukan itu adalah sebuah kebenaran atau kesalahan. Ya. Nah, bagaimana merubahnya? Ya harus ada mentor, harus ada coach, harus ada pembina, harus ada pemurid. Ya, saya menolong mungkin ratusan anak-anak muda yang berhenti dari kasus masturbasi, kasus melarikan diri dari rumah. Hanya dengan 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3. Ya. Yang terakhir peristiwanya adalah anak muda yang kuliah di Amerika. Dia kena homoseksual gay. Dan saya sudah mentargetkan 3 bulan, tapi ternyata 3 minggu aja udah selesai. Kenapa? Tiap hari saya selalu telepon, apa kamu masih berhubungan dengan temanmu, masih om. Nah itu sudah saya nggak hitung, kalau udah gagal sekali balik satu lagi. Dan sampai saya bilang, kamu betul-betul saya minta 7 hari jangan hubungan. Ya. Dan saya pantau, kalau dia nggak jujur ya itu urusan dia sendiri. Begitu 7 hari bisa, maka 7 hari berikutnya saya mulai kasih senggang, jadi saya nggak telepon tiap hari. Kalau dia gagal, mulai lagi 7 hari kedua itu. Kalau dia berhasil, saya masuk 7 hari ketiga. Saya cuma cek di akhirnya saja. Dan ketika dia berhasil 21 hari, dan dia dengan baca Alkitab juga ya, dan bergaul dengan teman-teman yang benar, maka dia bikin doa dan komitmen kepada Tuhan bahwa dia mau hidup benar, meninggalkan dosanya. Dan dia balik ke Amerika lagi. Ya. Yang kelima, otak itu perlu visi, Bapak Ibu. Visi adalah acuan brain software, kayak aplikasi begitu ya, itu cuma menjalankan. Tapi visi itu tujuannya untuk apa? Jadi gereja nggak punya visi, keluarga nggak punya visi, hidup pribadi nggak punya visi, ya dia hidupnya muter-muter aja. Kenapa? Visi itu ada di pikiran bawah sadar.
Nah, pikiran bawah sadar ini berpengaruh 88% Bapak Ibu. Contoh, kita sudah biasa makan nasi. Di Kanada pun pasti makan nasi ya, Pak Hendri. Masih makan nasi, Pak Hendri? Iya. Iya. Tiap Itu hari. di subconscious mind. Nah, orang Indonesia bilang walaupun sudah makan satu anak domba, tapi kalau belum makan nasi ya belum makan katanya. Ya. Nah, itu pikiran bawah sadar gitu. Nah, yang pandemi itu lebih parah lagi gini, para hamba-hamba Tuhan. Kalau kita nggak datang ke sebuah gedung gereja, belum beribadah katanya. Jadi 2 tahun ini ketika banyak yang nggak bisa, termasuk istriku, dia bilang, aduh kita cari gereja dong, kita pindah aja gereja yang udah buka gitu. Jadi beliau nggak nyaman dengan apa? Lewat sum-sum gini nggak nyaman. Nah itu pikiran bawah sadar yang sudah siklusnya udah berapa ratus kali atau berapa ribu kali ya. Bahwa kalau berdoa di gereja itu kusuk, apalagi ada lilinnya, ada patungnya, dan lain sebagainya. Karena ada orang kinestetik, harus menjamah dulu. Ada orang auditori, ada orang visual. Nah, pikiran sadar itu hanya berpengaruh 12%. Tapi begitu pikiran bawah sadar bilang lagi ya, dia akan dikuasai, kebanyakan manusia itu pikiran bawah sadarnya. Pikiran bawah sadarnya itu positif, hidupnya positif. Kalau negatif, ya negatif. Nah, saya melakukan penelitian di 3 penjara, Bapak Ibu. Di penjara laki-laki Salemba, penjara perempuan Pondok Bambu, dan penjara anak-anak di Tangerang. Orang-orang yang gagal melakukan perbuatan baik itu karena pikiran bawah sadarnya. Karena parenting dari pola asuh orang tuanya. Nah, tadi kita ngomong visi. Visi itu di mana? Di alam bawah sadar. Kalau visi itu cuman gereja ini mau jadi apa, ya itu cuma 12%. Itu sebabnya di perusahaan juga ya indoktrinasi atau induksi atau orientasi itu harus sampai masuk ke alam bawah sadar. Caranya yaitu bisa 7 kali 9, 7 kali 10, itu disebut-sebut terus. Nah, kalau pikiran nirsadar itu unconscious, itu untuk gerak jantung, metabolisme, nggak perlu. Ya. Yang keenam, values adalah dasar sebuah perubahan paradigma. Nah, values ini juga ada di alam bawah sadar. Rumah tangga tidak ada values-nya, kacau. Gereja values-nya dan tidak dihidupi values-nya juga kacau. Jadi kami kalau mau rehabilitasi orang narkoba, atau rehabilitasi gereja, atau rehabilitasi keluarga, atau rehabilitasi pribadi, saya cuma minta satu values aja komitmen dia. Saya gunakan teori anterior singular cortex dan itu berhasil sekali. Misalnya kita mau values-nya walk the talk gitu, integrity. Ya udah kita latih. Ini kan bicara Roma 12 ayat 1-2 ya. Metanoia. Dengan values. Pentingnya, nah ini ya. Pentingnya memahami isi 88% ini. Untuk merubah orang, Pak Hendri, ini lewat values, habits, respon, motivation, persepsi, faith, hope, basic trait ini kelebihan, keunggulan orang, keunikan orang itu. Nah, saya biasanya kalau kita nggak bisa merubah orang, tapi kita hanya bisa menolong mereka mengisi alam bawah sadarnya dengan 7 hal ini. Saya ulangi, nilai-nilai, kebiasaan baik, respon benar, motivasi kepada Kristus, persepsi firman Tuhan, iman karena firman, harapan, dan kenapa kita diciptakan. Wah, udah, itu aja. Maka orang akan berubah. Ya. Nah, tadi saya katakan kalau unconscious itu peredaran darah, metabolisme,
pernafasan jantung tidak berpengaruh pada perilaku, sebab logika analisa sistematikanya berpengaruh 12%. Ya. Pentingnya menjaga alam bawah sadar kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, atau diligent, atau dikontrol dengan rutin, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, prakteknya gimana? Cara ngontrolnya, alasannya apa saya melakukan ini? Alasannya apa saya membeli ini? Alasannya apa saya memilih ini? Alasannya apa saya percaya kepada Yesus? Alasannya apa saya jika ada orang yang mau bercerai, saya tanya suaminya, kenapa Bapak mau ceraikan istri? Istrinya saya tanya, kenapa istri mau ceraikan suamimu? Dan dia pasti bisa jawab. Dan saya cecer lagi, dia emosional. Apakah Bapak juga tidak emosional? Saya cecer lagi istrinya. Ya, dia nggak sayang sama saya. Apa tanda tidak sayang? Saya terus ajak untuk berpikir alasan. Karena alasan itu semua yang di alam bawah sadar harus dibongkar agar kita tahu kebenaran itu seperti apa. Alam bawah sadar kita mampu menangkap pernyataan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, dianoiamu, alam imajinasimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Pernyataan Yesus Kristus adalah pernyataan iman, mujizat, karunia-karunia, dan itu semua lewat apa? Akal budi yang disiapkan. Pengharapan ada di dianoia kita juga. Kasih karunia ada di dianoia kita. Ya. Yang ketujuh, otak spiritual hanya ada pada manusia. Binatang nggak bisa. Anjing memang bisa menggonggong ketika ada hantu atau apa. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, dia nggak gonggong, malah duduk. Ya. Karena amigdalanya yang bekerja, bukan otak spiritual. Ya. Nah, ini bisa dibahas satu sesi, saya tidak perpanjang ya. Nah, ini pro kontra ya. Ada orang yang berdoa waktu di MRI keluar otak kanannya. Ketika kita ngambil keputusan juga di sini, oh ya, saya kasih tahu ya. Semua keputusan dari otak kanan ya, bukan otak kiri. Otak kiri untuk memilih. Ya. Itu sebabnya banyak manipulasi di mana di online foto atau di mall dengan pencahayaan. Kenapa pentingnya apa itu kotak atau kemasan? Ya itu karena activating right brain. Sorry. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya terlalu panjang ya Pak Hendri. Ini terakhir sudah Pak. Isi pikiran kita tergantung pilihan dan keputusan kita. Pilihan ada di otak dan keputusan itu dalam tindakan kita. Ya. Jadi perbuatan kita, perkataan kita ternyata dari pikiran kita. Ya, sorry. Ini nggak perlu. Oh, sorry. Ya. Nah, keputusan itu diputuskan oleh amigdala ini. Padahal amigdala itu ada 6 fungsi. Untuk happy, fear, disgust, anger, sadness, and surprise. Konsonan dari percampuran ini misalnya cinta itu happy sama surprise. Ya. Jadi kalau udah menikah 50 tahun atau 40 tahun mesti dikasih surprise dan happy. Nah, itu bisa jadi cinta. Ya. Jadi ini dicampur-campur gitu ya, anger sama disgust itu orang bisa jadi muak begitu ya. Muak udah nggak mau lihat orang lagi gitu. Sadness dan fear orang bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai iblis lebih pinter ya daripada kita untuk bisa itu
mempengaruhi dengan emosi-emosi. Iblis nih mainnya di emosi terus nih, membuat emosi manusia hamba Tuhan bunuh diri. Di Amerika ya Pak Rene, ada Miss Amerika barusan bunuh diri, padahal dia pengacara hebat dan luar biasa. Ya ini nyampur-nyampur aja ini, fear, sadness, ya anger, udah hancur hidupnya. Nah amigdala ini kecil merah, ya. Baik Bapak Ibu, ya, udah selesai saya. Ini nggak usah. Haleluya. Oke, Pastor Jacob Ezra udah selesai. Ya, terima kasih banyak Pastor untuk Recording apa, stopped. untuk seminarnya gitu ya. Saya lupa bahwa kita di fellowship, tapi ya puji Tuhan kita dapat pengajaran yang luar biasa hari ini dan sangat menarik sebetulnya.